Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Faisal, terima kasih waktunya mau membantu saya. Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang bahwa saya sekarang sedang ada tugas, Hmm. yaitu dari guru penggerak. Jadi di LMS itu ada kasus beberapa kasus dan kita sudah sepakat bahwa minta pendapat atau tanggapan dari Pak Faisal tentang kasus yang pertama, yaitu tentang kasus Ibu Tati. Jadi Ibu Tati itu adalah rekan kerja kita, di mana dia itu dihargai dan dihormati oleh kepala sekolah, dan kemudian uh, kita itu berada di posisi yang berada di kelasnya, sedangkan kita melihat ada siswa yang menangis berlutut di batuan. Nah, apa nih kira-kira yang akan Pak Faisal lakukan kalau misalkan berada di posisi saya seperti itu? Oke, kalau saya sebagai rekannya Bu Tati, tentu secara langsung mungkin saya tidak bisa menginterupsi. Namun kembali lagi kepada yang namanya guru itu kan ada penilaian sejawat tuh ya antara rekan guru sesama guru gitu. Kalau saya mungkin akan memberikan akan ya mencari dulu akar permasalahannya lah tadi karena itu bagaimanapun juga anak berlutut di luar kelas itu kan kelihatan ya. Sedangkan zaman sekarang pendidikan itu memang ditekankan kepada yang pertama adanya dasar sekolah ramah anak, yang kedua anti perundungan. Bagaimanapun juga ketika guru memberikan konsekuensi harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu tadi. Jangan sampai konsekuensi atau hukuman dari guru tersebut bisa menimbulkan efek traumatis kepada anak. Tapi bagaimanapun juga yang namanya konsekuensi punishment atau reward itu otoritas seorang guru. Jadi paling saya akan memberikan uh, istilahnya ya secara tidak langsung di luar forum. Jadi saya akan temui Ibu Tati di luar sempat di lain waktu, di luar kelas, di luar forum supaya ini pun untuk menghargai keberadaan beliau di depan anak. Saya akan tanya kepada Ibu Tati ada apa dengan siswa tersebut, apakah itu bagian dari proses pembelajaran atau konsekuensi yang ibu berlakukan pada anak. Kalau memang itu bagian dari konsekuensi yang Ibu Tati berlakukan pada anak, paling saya sebagai rekan sejawat hanya bisa memberikan masukan, bukan berarti mengajarkan karena mungkin cara pandang mendidik seseorang itu berbeda-beda. Walaupun dalam satu lembaga, tapi kita ingat bahwasanya kita itu lembaga terikat oleh yang namanya undang-undang, terikat oleh yang namanya aturan yang diberlakukan oleh sekolah pada saat ini. Di konteks pendidikan yang kita perhatikan adalah pendidikan pada saat ini. Kalaulah pada zaman dulu guru menggunakan hal-hal semacam itu karena memang jiwa zamannya memang seperti itu dulu. Tapi sekarang kita sudah terikat yang namanya sekolah ramah anak, sekolah sekolah anti perundungan. Nah itu kita harus bisa memperhatikan hal tersebut. Termasuk ke rekan sejawat kita, kalau Ibu Tati saya berikan masuk saya atau Bu Tati berkenan saya memberi masukan bahwasanya konsekuensi ini gantilah dengan hal-hal yang ya lebih mengarah kepada peningkatan siswa secara akademis, secara keterampilan atau secara ya peningkatan pengetahuan yang ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Kalaulah tadi kasusnya anak sampai berlutut di tengah teriknya panas gitu, sampai-sampai dia harus berlutut di depan pintu, ditambahkan dengan kasus seperti itu anak yang ada di kelasnya Bu Tati kan jadi curi pandang, jadi tidak kondusif juga, jadi lihat ada anak yang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya akan uh, memberikan masukan tanpa harus mengurangi otoritas Bu Tati sebagai guru, dia sebagai penilai, sebagai pengajar, juga dialah yang berhak memberikan nilai dan sebagainya. Saya hanya memberikan penilaian sejawat begitu saja. Ya, berarti tindakan Pak Faisal ya kepada murid itu akan membiarkan atau akan menolong terhadap murid yang berada di luar itu?
Kalau untuk masalah menolong atau tidak itu kan eh, sebetulnya harus dilihat konteksnya, dia ini masalahnya apa, apakah memang masalah kedisiplinan, masalah kesalahan dia sebagai siswa. Kalau itu ya saya sebagai guru tidak pada tempatnya membela kesalahan siswa gitu, kecuali kalau memang ada hal-hal yang di luar sepengetahuan atau di luar konteks peraturan yang diberlakukan oleh Bu Tati, atau sepele mungkin lah yang mungkin masih bisa ditolerir ya. Itu bagi saya perlu komunikasi antar BK, antar guru dan wali kelas. Jadi jangan sampai kita memberikan konsekuensi kepada anak itu sekaligus mempermalukan anak di depan orang lain. Kalau saya ada di situ, ya saya akan bukan menolong tapi hanya bertanya saja, karena ini kan bagian dari jamnya Bu Tati. Kalau saya membela anak tapi di jamnya Bu Tati, atau itu sedang haknya Bu Tati sedang memberikan pengajaran atau konsekuensi, ya artinya saya mencederai otoritas Bu Tati itu sendiri dan tidak kurang menghargai Bu Tati di depan anak yang lain. Intinya saya ya kurang menghargai juga keberadaan Bu Tati. Ya paling tidak di lain tempat bertanya kepada anak tentang masalah tersebut sekaligus dengan Bu Tati. Di lain tempat dan di beda tempat, dua-duanya beda forum gitu. Oh, iya. Begitu. Ya. Jadi pada kesimpulannya berarti Pak Faisal akan membiarkan dulu proses tersebut terjadi ya. Jadi biarkan dulu anak tersebut atau murid tersebut menangis, dan kita nanti setelah pelajaran Bu Tati baru bertanya kepada murid tersebut mengapa dia hukum atau Bu Tati, atau misalkan Pak Faisalnya akan menghubungi Bu Tati menanyakan latar belakang mengapa murid tersebut itu diberikan hukuman. Ya intinya saya akan menunggu sampai proses konsekuensi atau sanksi itu beres, untuk ya karena bagaimanapun juga menghargai Bu Tati selama memang itu bukan tindak kriminal. Kalau siswa atau guru memukul siswa dan tindak-tindak kekerasan ya tentu itu harus dilerai. Tapi kalau masih sifatnya ya kasus seperti ini, mungkin ya saya masih biarkan saja, walaupun ya hati nurani saya ya berlawanan lah dengan keadaan itu. Tapi bagaimanapun juga saya harus menghargai Bu Tati. Ya, profesi gitu ya. Kita kan teman sejabat ya, gitu ya. Jadi sampai mempermalukan Bu Tati, menjatuhkan di depan siswa yang lain, apalagi saya sampai frontal membela anak di depan ibu. Berarti saya itu ya secara langsung ya mencederai haknya Bu Tati sebagai seorang pendidik. Ya. Berarti pada prinsipnya mungkin ini ada prinsip dari peraturan ya, penegakan peraturan dengan prinsip rasa kasihan ya, atau rasa empati kita kepada murid tersebut itu ya Pak Faisal ya. Karena kita kan dituntut profesional sesuai dengan kompetensi guru itu ya, ada kompetensi profesional, pribadi, sosial ya. Itu kan harus dilaksanakan, ditambah kita terikat dengan peraturan-peraturan lembaga yang mengikat sekolah, seperti peraturan pemberdayaan anak tentang sekolah ramah anak, terus sekolah anti perundungan ya, bagaimanapun juga ketika kita seorang guru hendak memberikan teguran, paling tidak di depan anak yang lain, karena bagaimanapun juga anak yang ditegur itu akan merasa malu. Karena ingat bahwa orang ketika memberi nasihat pada orang itu jangan di depan orang banyak, karena kalau boleh saya ambil nasihat kata Imam Syafi'i, ketika engkau menemukan seseorang yang memberi nasihat di depan orang banyak, maka itu sama saja dengan mempermalukan orang tersebut. Yang baik adalah ketika memberi nasihat dengan membawa atau di luar forum tersebut atau sedang empat mata. Jadi saya pernah satu kasus, saya panggil anak di luar kelas, saya ajak bicara, ini kenapa tugas belum selesaikan? Oh iya Pak, silakan ke kelas lagi. Sehingga anak tidak mengetahui apa yang saya katakan, teguran saya yang kepada anak tersebut, barangkali mungkin dia bisa jadi malu. Begitu menurut saya. Baik,
Terima kasih Pak Faisal. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita yang barusan, Pak Faisal akan menunggu terlebih dahulu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tati. Kemudian setelah pembelajaran itu selesai, baru menanyakan kepada murid dan juga kepada Bu Tati tentang latar belakang mengapa murid tersebut dihukum, dan juga memberikan pengertian kepada Ibu Tati bahwa sekarang ini adalah masanya kita dihadapi dengan ramah anak gitu ya. Ya, Ini sekolah ramah anak gitu ya. anti perundungan. Anti perundungan ya. Ya, terima kasih Pak Faisal atas Ya, masukannya, tanggapannya. Ya, tur nuhun. sama-sama.